Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part keempat kali ini saya akan membahas problematika pendidikan agama Islam di pesantren. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, kita harus mengetahui pengertian pesantren. Pesantren berarti tempat di mana para santri belajar untuk memperoleh pengetahuan, terutama pengetahuan agama. Pesantren bisa disebut pesantren apabila memenuhi 5 syarat, yaitu ada kiai, ada pondok, ada masjid, ada santri, dan pengajaran membaca kitab kuning. Pesantren dibagi menjadi 2 pesantren, pesantren salaf dan pesantren kholaf. Pertama, pondok pesantren salaf merupakan pesantren yang tetap menggunakan sistem pendidikan tradisional tanpa adanya perubahan, hanya mengajarkan kitab-kitab karya ulama zaman dahulu, sering disebut kitab kuning. Kurikulumnya yang digunakan bergantung sepenuhnya pada pihak yang membawahi pesantren, yaitu kiai. Yang kedua, pesantren kholaf cenderung menggunakan sistem pembelajaran yang mengadopsi sistem pembelajaran klasikal dan membuat sistem pembelajaran tradisional. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum madrasah atau kurikulum sekolah yang diterapkan di seluruh negeri. Problematika pendidikan agama Islam di pesantren. Pertama, problem kurikulum, di mana kebanyakan pesantren, terutama pesantren salaf, kurikulumnya masih menggunakan kurikulum tradisional. Kedua, problem metode pembelajaran. Secara umum, model utamanya adalah bandingan atau yang lebih sering kita kenal dengan waetonan. Dalam metode ini, biasanya santri atau peserta didik akan mendengar secara seksama, sehingga yang dipakai dalam pembelajaran sangat sedikit, sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi membosankan. Ketiga, keuangan yang kurang mencukupi. Kendala ini tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, karena sebagian guru tidak fokus dalam mengajar karena harus mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan keempat, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Solusinya adalah 1. Penyempurnaan kurikulum. Kedua, menggunakan metode bervariasi. Ketiga, peningkatan administrasi manajemen. Keempat, pengembangan sarana dan prasarana. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.